Tiga industri Eropa yang bergantung pada gas Rusia nomor 2 terancam bangkrut. Tiga industri Eropa yang bergantung pada gas Rusia nomor 2 terancam bangkrut. Sedikitnya ada 3 industri di Eropa yang tergantung dengan gas Rusia. Sanksi yang diberikan Eropa pada Rusia membuat Rusia enggan kembali mengekspor persediaan gasnya dan mengganggu perusahaan industri Eropa. Melansir dari acer.europe.eu, Eropa mengimpor 80% dari total kebutuhan gasnya. Produksi dalam negeri telah berkurang setengahnya dalam 10 tahun terakhir. Sektor perumahan menyumbang sebagian besar permintaan gas UE atau 40%, diikuti oleh industri dan penggunaan gas untuk pembangkit listrik. Dari data tersebut bisa dilihat bahwa beberapa industri yang berada di Eropa juga bergantung pada gas Rusia. Meskipun memiliki persentase yang kecil, tetap saja peran gas tersebut besar untuk beberapa perusahaan ini. Berikut 3 industri Eropa yang bergantung kepada gas Rusia. 1. Shell, Belanda. Perusahaan minyak dan gas multinasional dan jadi salah satu industri terbesar di Eropa. Salah satu anak perusahaan Shell yang berada di Jerman sempat menolak pembayaran menggunakan rubel sehingga jatah gas yang diberikan untuk industri tersebut dipotong. Sebagai sebuah industri yang bergerak di bahan bakar, mereka tentunya mengalami kesulitan ketika Rusia membuat semacam kebijakan yang sewenang-wenang. Sebuah pernyataan juga muncul dalam situs resmi Shell.com di mana mereka cukup menyesal telah membeli gas dan minyak Rusia yang tidak sesuai harapan. Tidak hanya itu, Shell juga menghimbau untuk para masyarakat teruntuk warga Eropa supaya mencari energi lain dan jangan terfokus pada ekspor Rusia. Mereka juga siap menutup stasiun bahan bakar yang berada di Rusia ini, disampaikan oleh Chief Executive Officer Shell Ben van Beurden. 2. SKW Piesteritz, Jerman. Produsen amonia dan urea SKW Piesteritz merupakan salah satu perusahaan yang berada di Jerman dan sangat bergantung pada gas Rusia. Industri kimia ini khawatir akan Rusia yang hendak menerapkan force majeure. Jerman sangat bergantung pada gas Rusia dari 50% pasokan tahun lalu menjadi sekitar 35% sekarang, dan sektor kimianya menghadapi prospek tidak hanya penjatahan tapi juga kenaikan tajam dalam harga gas yang dapat memicu resesi industri dan kebangkrutan. Di mana produksi bahan kimia itu kesulitan ketika musim dingin karena jatah pasokan gas Rusia yang turun sebanyak 60% selama Juni. Padahal sekitar 80% dari biaya produksi perusahaan terkait dengan gas alam. 3. Ørsted, perusahaan listrik multinasional yang berbasis di Fredericia, Denmark. Ini merupakan perusahaan energi terbesar di negara tersebut. Denmark mendapatkan sanksi berupa potongan jatah gas karena gagal melakukan pembayaran menggunakan rubel. Hal ini juga berdampak pada perusahaan ini. Meskipun dampaknya tidak begitu signifikan karena perusahaan berfokus pada energi terbarukan dengan pembangkitan angin lepas pantai 75% dan angin darat 6% dari EBITDA yang dilaporkan pada tahun 2021. Meskipun begitu, perusahaan ini mungkin mengalami beberapa kerugian pada tahun 2022 karena penghentian pasokan gas Rusia, tetapi ini seharusnya tidak secara substansial. Jerman teriak Putin rilis senjata baru hajar gas Eropa. Pemerintah Jerman mengutarakan kekhawatirannya apabila pasokan gas dari Rusia benar-benar dihentikan seluruhnya. Hal ini terjadi seiring keinginan Moskow melakukan perbaikan segera ke pipa Nord Stream 1. Rusia mengaku akan melakukan pemeliharaan pipa yang berada di bawah Laut Baltik itu 11 hingga 21 Juli. Akibatnya, Nord Stream 1 akan ditutup sementara yang pastinya berpengaruh ke pasokan gas Eropa. Kepala Regulator Energi Jerman, Klaus Müller, mengatakan bahwa Rusia dapat terus menekan pasokan gas ke Eropa di luar jadwal akhir pekerjaan pemeliharaan itu. Ia menyebut kemungkinan itu terbuka lebar lantaran konflik politik di antara Berlin dan Kremlin soal serangan Rusia ke Ukraina.
kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa transportasi gas tidak akan dilanjutkan setelahnya karena alasan politik. Beberapa analis risiko politik juga sepakat dengan kekhawatiran ini. Direktur Energi, Iklim dan Sumber Daya di Eurasia Group, Henning Gloysten misalnya, ia menyebutkan bahwa pemotongan secara menyeluruh mungkin saja dilakukan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ini untuk menekan Eropa agar jangan menentang aksinya di Ukraina. Jika pasokan tidak kembali setelah pemeliharaan karena Presiden Putin bermain-main atau ingin menyerang Eropa saat sedang sakit, maka rencana untuk mengisi penyimpanan gas pada akhir musim panas mungkin tidak akan berhasil. Salah satu perhatian utama bagi pembuat kebijakan UE dan sektor energi secara luas adalah bahwa mereka hampir tidak tahu apa yang akan terjadi karena sebagian besar komunikasi dengan Gazprom sekarang telah terputus. Sebelumnya Jerman sendiri sudah menyebut bahwa kemungkinan besar angka kemiskinan akan meningkat akibat krisis energi yang ditimbulkan dari pemotongan gas Rusia. Menteri Ekonomi Jerman Robert Habeck menyebut rendahnya pasokan energi dari Rusia dapat menyebabkan kelumpuhan industri. Perusahaan harus menghentikan produksi, memberhentikan pekerja mereka. Rantai pasokan akan runtuh, kata Habeck kepada majalah Der Spiegel akhir pekan lalu. Orang akan berhutang untuk membayar tagihan pemanas mereka, bahwa orang akan menjadi lebih miskin. Berlin juga melihat bahwa gas saat ini dijadikan senjata oleh Rusia sebagai pembalasan sanksi yang dijatuhkan Jerman dan Uni Eropa atas serangan Moskow ke Ukraina. Ini adalah tempat berkembang biak terbaik bagi populisme yang merupakan hak untuk mengembangkan demokrasi kita dari dalam. Saat ini Rusia sebenarnya sudah memotong 60% gas ke Eropa melalui Nord Stream 1. Belum diketahui kapan pasokan akan normal. Pipa Nord Stream 1 dimiliki mayoritas oleh perusahaan gas Rusia Gazprom. BUMN itu beralasan keterlambatan pengembalian peralatan yang dilayani Siemens Energy Jerman di Kanada menjadi penyebab pemotongan pasokan.